dia. Apakah ini konsisten, pada Desember ini konsisten dengan 11 bulan sebelumnya, maka kita akan melihat bahwa jumlah ekspor kita ini akan tembus 225 sampai 230 miliar dolar, menjadikan tahun 2021 adalah tahun tertinggi sepanjang sejarah pencatatan ekspor non-migas kita. Member klub sakit hati bakal tidak senang. Ekspor Republik Indonesia cetak rekor baru lagi. Ditulis oleh Syardi. Mungkin data ini akan membuat member klub sakit hati nasional semakin sewa dan pura-pura tidak tahu. Jumlah ekspor Indonesia hingga saat ini sudah mencapai 209 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 2.967,8 triliun rupiah. Angka ini sekaligus menjadi rekor baru dibandingkan nilai rekor pada tahun 2011. Indonesia mencatat prestasi tertinggi. Ekspor kita jumlahnya mencapai 209 miliar dolar Amerika Serikat, lebih tinggi dari 2011 ketika kita mencetak rekor ekspor juga sebesar 203,5 miliar dolar Amerika Serikat, kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Ditargetkan ekspor Indonesia bisa menembus 230 miliar dolar Amerika Serikat hingga Desember ini. Tahun ini pertumbuhannya berevolusi menjadi barang industri. Di sini ada CPO dan turunannya, besi baja. Kita tidak pernah bayangkan Indonesia pada 10 tahun lalu akan menjadi negara superpower dari besi dan baja, kemudian elektronik. Dan selalu yang menjadi pujaan saya adalah otomotif, katanya. Sebelumnya Indonesia adalah negara pengekspor barang mentah, kini pengekspor barang jadi. Selain itu ada tren perubahan investasi di Indonesia yang banyak beralih ke daerah luar Jawa. Lutfi menyebutkan, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, angkanya sudah setara antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Kalau dulu semua investasi ada di Jawa, sekarang pertumbuhannya berdasarkan angka BKPM itu sudah 50-50, bahkan lebih besar di timur itu. Itu menunjukkan ekspor non-migas kita dari Maluku tadi itu sudah mencapai 300 juta dolar Amerika Serikat, sama besarnya dengan investasi di provinsi besar di Jawa, katanya. Ada satu lagi fakta menarik. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat neraca perdagangan Republik Indonesia pada periode November 2021 mengalami surplus, tercatat sebesar 3,51 miliar dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Margoyono menjelaskan surplus ini terjadi karena nilai ekspor pada November tercatat 22,84 miliar dolar Amerika Serikat dan impor 19,33 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi sepanjang tahun 2021, dari Januari hingga November, neraca dagang Republik Indonesia tidak pernah mengalami defisit. Sebagai informasi, pada Januari surplus 2 miliar dolar Amerika Serikat, Februari surplus 2,01 miliar dolar Amerika Serikat, Maret surplus 1,57 miliar dolar Amerika Serikat, April surplus 2,19 miliar dolar Amerika Serikat, Mei surplus 2,36 miliar dolar Amerika Serikat, Juni surplus 1,23 miliar dolar Amerika Serikat, Juli surplus 2,59 miliar dolar Amerika Serikat, Agustus surplus 4,74 miliar dolar Amerika Serikat, September surplus 4,37 miliar dolar Amerika Serikat, Oktober surplus 4,3 miliar dolar Amerika Serikat, dan November surplus 3,51 miliar dolar Amerika Serikat. Dulu Jokowi sering mengeluhkan neraca dagang Republik Indonesia yang sering tekor karena defisit. Kebanyakan impor, nilai ekspor kalah dengan impor. Tapi karena terus diperbaiki, hasilnya berbalik arah saat ini. Sebenarnya, ini baru pemanasan saja. Karena saat ini Jokowi sedang fokus membangun industri manufaktur besar-besaran. Orientasinya adalah ekspor. Jika tercapai, maka surplus neraca dagang akan semakin besar. Dalam 5-10 tahun mendatang, hasil signifikan akan sangat terasa. Perlahan tapi pasti apa yang dilakukan Jokowi mulai menambahkan hasil. Ini baru permulaan, masih jauh dari potensi maksimal yang bisa dicapai Republik Indonesia. Makanya, para kader klub sakit hati nasional dan juga kadrun bakal tidak senang dengan kabar ini. Di otak mereka hanya ada isu utang, antek asing dan Cina, PKI dan komunis bangkit. Isu lama yang dikemas berulang-ulang dengan berbagai bungkusan baru. Yang mereka sebarkan adalah virus kedunguan dan kebodohan, membodohi masyarakat agar percaya dan ikut mendukung sakit hatinya. Apalagi para kadrun itu malah doyan sebarkan virus kegoblokan. Atau mereka bakal komentar, itu prestasi receh, dan mengatakan seandainya mereka yang memimpin pasti akan lebih dahsyat lagi prestasinya. Mulut mereka memang paling besar sedunia, padahal kalau disuruh kerja pasti tidak becus, kebanyakan gaya. Yang dilakukan Jokowi ini baru namanya memimpin negara dengan cara yang benar, membangun infrastruktur, menyederhanakan birokrasi, mempermudah investasi, lalu membangun industri. Yakinlah kalau negara ini terus dipimpin oleh pemimpin yang tepat, Indonesia lebih cepat maju dalam waktu lebih singkat. Negara ini sudah lama dipimpin pemimpin yang tidak tepat. Negara diperah untuk kepentingan keluarga. Negara kadang autopilot. Bisa dibayangkan kalau pemimpinnya dari member sakit hati nasional.
bakal suram seperti dikatakan PSI yang ada malah bikin mundur ke belakang. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siward TV. Jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ini menarik garis tegas, Pak. Kelompok intoleran menggunakan ayat untuk menjatuhkan. Giring PSI sebut Anies pembohong dan intoleran di depan Jokowi. Partai lain berani gak? Ditulis oleh Manuel. PSI adalah partai yang berani bicara apa adanya dan tegak lurus, menyuarakan suara rakyat Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia tahu betul kalau Anies itu menang karena urusan SARA dan rasis. PSI pun sering menyuarakan itu. Selain tukang rasis, Anies juga nggak bisa kerja. PSI tahu apa yang lebih jelas dilaporkan kepada Pak Presiden. Giring X Niji mengatakan dengan jelas Anies ini intoleran dan tukang bohong. Dua hal ini adalah dua hal krusial yang seharusnya membuat rakyat Indonesia cukup paham siapa Anies sebetulnya. Kita tahu PSI ini gak takut disomasi atau dilaporkan ke polisi karena PSI menyuarakan suara rakyat, bukan suara Hillary yang menyamakan anggota DPR RI setara dengan presiden. Secara level mungkin sama, tapi secara perlakuan ya harus beda. Coba deh si Hillary Nasdem ini nyapres, pasti kalah. Anak buahnya Surya Paloh mengomentari karantina anggota DPR RI, itu sih gak apa-apa ya. Tapi kalau sampai nyinyir menyamakan anggota DPR RI setara presiden dan pelakuannya harus spesial, itu sih ibarat sudah dikasih hati minta rempelo. Chris Natali PSI pun sikat Mulan dan Hillary di Cokro TV. Selain itu PSI juga menyuarakan suara rakyat. Karena Isyana Bagus Oka, orang PSI juga mobilnya terjerembab ke lubangnya Anies. Bukan lubang biologis, tapi lubang betulan yang dia pasang di pinggir jalan. Lalu Anies malah bohong katanya dia salahkan kontraktor. Padahal salah otaknya. Giring X Niji yang sekarang jadi ketua definitif PSI mengatakan di depan Jokowi dengan gamblang bahwa PSI jelas menolak Anies Baswedan yang adalah sepupu novel Baswedan karena Anies Baswedan ini intoleran dan pembohong. Sudah intoleran, tukang bohong pula, mau jadi presiden, ditolak keras. Pertanyaan saya adalah apakah partai-partai lain berani sekeras PSI menyuarakan penolakannya kepada Anies Baswedan? Kita tahu PSI ini sering diserang dengan isu-isu dan fitnahan sadis seperti apa yang dialami oleh Sis Grace beberapa tahun silam, melakukan crop wajahnya ke artis seksi. Biadab betul. Siapa yang mengerjakannya? Pasti saat itu pendukung Prabowo. Jelas karena ada orang-orang yang bersembunyi di balik topeng dan identitas palsu di Twitter.